Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan strategi promosi kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan menggunakan metode pembelajaran CBL ya, Case Based Learning, begitu. Jadi nanti akan kita awali dengan sedikit pengantar, termasuk adalah saya akan menjelaskan, mereview terkait dengan kasus yang akan coba kita pecahkan bersama, begitu ya. Nanti setelah itu kita akan masuk pada breakout room, di mana di masing-masing breakout room akan ada dosen tutor yang akan membimbing, mendampingi dari rekan-rekan semua dalam melakukan diskusi untuk pemecahan kasus tersebut. Kemudian nanti setelah itu kita akhiri dengan masuk ke room utama untuk melakukan penyimpulan dan kita akan berdiskusi kembali terkait beberapa hal penting yang dibahas di masing-masing room sehingga kita bisa tahu dan bisa belajar bersama apa yang ada di masing-masing room dan juga terkait dengan konteks pembelajaran ini, yaitu strategi promosi kesehatan dan implementasinya dalam pemecahan berbagai kasus kesehatan di masyarakat Indonesia. Begitu. Oke, langsung saja sebelum kita masuk ke breakout room, saya akan mereview kembali terkait dengan gambaran besar strategi promosi kesehatan dan juga gambaran kasus yang akan kita pecahkan bersama. Sebentar ya. Saya buka slide share-nya. Oke. Oke, terkait dengan strategi promosi kesehatan ya. Kita tahu bahwa apa sih strategi promosi kesehatan? Strategi promosi kesehatan merupakan sebuah upaya ya, sebuah metode pendekatan yang kita gunakan untuk mempermudah melakukan promosi kesehatan, yaitu enabling people untuk mereka control over their health dan juga determinan dari kesehatan mereka begitu. Kita tahu bahwa ada banyak upaya untuk pembangunan kesehatan ya, mulai dari upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif begitu. Dan dalam sebuah sistem kesehatan, upaya promotif dan preventif itu harus betul-betul dikuatkan. Selain yang pertama adalah sebagai upaya efisiensi, begitu ya. Jadi mencegah supaya seseorang itu tidak sakit, begitu. Karena kalau seseorang sudah sakit, itu biayanya pasti akan lebih tinggi. Jadi penting untuk menegakkan promosi kesehatan itu sendiri di awal, begitu. Jadi di sini promosi kesehatan itu kalau kita bicara masalah sasaran itu sangat luas. Pertama adalah orang yang masih sehat gitu ya. Orang yang masih sehat itu perlu dikuatkan supaya imunitasnya tinggi begitu. Supaya ketika terjadi paparan penyakit seperti saat ini contohnya adalah virus COVID, dia tidak akan mudah terkena untuk COVID itu sendiri. Kemudian juga orang yang beresiko, artinya apa? Seorang yang beresiko itu adalah orang yang belum jatuh sakit, tapi bisa jadi sudah ada bibit penyakit di dalamnya, atau orang sehat tapi dia berada di lingkungan yang banyak paparan resiko penyakitnya. Contohnya apa? Contohnya seorang pekerja di pabrik misalkan, di mana di situ dia punya banyak paparan resiko penyakit, atau seorang tenaga kesehatan yang dia bekerja di rumah sakit misalkan ya, atau di layanan kuratif begitu, otomatis juga banyak paparan kesehatan di situ, sehingga mau nggak mau dia harus betul-betul menjaga supaya dirinya itu tidak mudah untuk jatuh pada kondisi yang sakit begitu ya. Maupun promosi kesehatan sebenarnya juga bisa dilakukan pada orang yang sakit, yaitu lebih ke apa? Upaya-upaya promosi kesehatan yang dilakukan pada orang yang sakit berarti dia lebih kepada adalah upaya ini ya, segera untuk screening dini, early diagnosis dan juga prompt treatment.
diagnosis secara dini, dan juga treatment atau pengobatan yang betul-betul prompt atau tepat dan juga cepat gitu ya, prompt treatment. Promosi kesehatan juga bisa dilakukan kepada masyarakat yang dia sudah sakit ya dalam masa rehabilitasi. Upaya apa yang dilakukan? Berarti adalah menjaga supaya dia tidak jatuh pada kecacatan atau fatalitasnya tidak tinggi begitu. Itu upaya promosi kesehatan juga bisa dilakukan pada tahap itu begitu. Nah, terus bagaimana melakukan kegiatan promosi kesehatan? Kita mengenal strateginya, kita mengenal strategi-strategi untuk mempermudah upaya-upaya promosi kesehatan itu. Ada banyak referensi yang bisa kita gunakan ya untuk mengupas hal-hal apa yang bisa kita lakukan dalam strategi promosi kesehatan. Contohnya adalah banyaknya WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, WHO, yang ini banyak dirujuk oleh Kementerian Kesehatan ya. Pertama adalah advokasi, kegiatan advokasi, yaitu adalah upaya yang dilakukan kebanyakan di sini adalah pada sasaran tersier. Siapakah mereka? Mereka adalah pemegang kebijakan, policy maker, pemangku kepentingan, stakeholder, di mana memang upayanya adalah untuk meyakinkan pihak-pihak tersebut supaya mereka mendukung agenda kesehatan yang akan dijalankan. Begitu, dukungannya bisa berdukungan kebijakan, bisa dukungan kebijakan tertulis, tidak tertulis, dukungan dana, dukungan fasilitas, itu bisa ya. Kemudian yang kedua itu adalah social support. Social support di sini upayanya lebih dilakukan untuk sasaran sekunder. Sekunder itu siapa? Pihak-pihak yang diharapkan bisa ikut memfasilitasi perubahan perilaku. Jadi mungkin mereka itu adalah bukan sasaran utama perubahan perilaku, tapi bisa mendukung. Dukungannya bisa ikut mendampingi atau mensupport atau mengarahkan dari kelompok sasaran utama yang ingin dirubah perilakunya. Atau di sini disebut kegiatan mencari dukungan sosial. Dukungan sosial bisa peer yang ada di sekitarnya, sehingga ketika seseorang itu mau berperilaku sehat, dia tidak merasa bahwa tidak sungkan pada lingkungan di sekitarnya. Karena perilaku itu dianggap bukan perilaku yang tabu, bukan perilaku negatif oleh orang sekitarnya, tidak merasa dikucilkan, begitu ya. Jadi contohnya yang dukungan sosial sangat penting di sini adalah contohnya pada perilaku merokok. Terkadang seseorang yang ingin berhenti merokok tuh sudah ada niatan begitu ya, tapi peer-nya itu teman-temannya misalkan yang ada di sekolah atau di lingkungannya tuh ketika dia mau berhenti merokok itu diecengi misalnya. Kamu nggak ngerokok, yakin kamu nggak ngerokok, ih cemen misalkan. Nah, jadi penting melakukan pendekatan kepada kelompok sosial atau lingkungan yang ada di sekitarnya tersebut. Contohnya tadi peer atau ini ya teman sebayanya. Atau bisa jadi adalah di sini lingkungan sosialnya di sini adalah keluarganya. Atau bisa jadi orang-orang di sekitar lingkungannya. Jadi ada banyak ya di sini ya definisi dari lingkungan sosial itu. Kemudian yang terakhir ketiga adalah pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Jadi yang ketiga ini tentu saja ini langsung ke grassroots gitu ya, pada sasaran utamanya atau sasaran kita kenal sebagai sasaran primer dalam promosi kesehatan. Orang yang betul-betul ingin kita rubah perilakunya begitu. Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di dalam pemberdayaan masyarakat ini ya. Bisa memberikan edukasi pada kelompok atau sasaran utama tersebut begitu. Atau pendidikan sebaya gitu ya. Itu juga bisa dalam pemberdayaan masyarakat begitu. Jadi ada banyak hal kegiatan yang dilakukan di sini. Selain tiga hal ini, kita juga mengenal salah satu referensi untuk strategi promosi kesehatan yaitu adalah berdasarkan kesepakatan Ottawa atau Ottawa Charter gitu ya. Itu ada 5 komponen dari strategi promosi kesehatan. Yang pertama adalah build healthy public policy. Apa itu? Itu adalah pendekatan untuk policy-nya. Bagaimana sih kita bisa membangun sebuah kebijakan publik itu yang berwawasan lingkungan. Kebijakan publik di sini
Bisa yang dimaksud adalah sektor kesehatan, bisa sektor non-kesehatan. Jadi segala macam kebijakan publik itu harus mendukung, harus mempertimbangkan apakah agendanya tersebut, agenda pembangunan sektor itu akan berdampak pada lingkungan, akan berdampak pada kesehatan atau tidak. Jadi harus memperhatikan betul. Itu adalah Build Healthy Public Policy. Kemudian yang kedua adalah create supportive environment. Jadi di sini bagaimana membuat lingkungan yang ada di sekitarnya itu mendukung ya untuk agenda kesehatan, agenda pembangunan kesehatan tuh mendukung. Ada banyak contohnya di sini ya. Misalkan bagaimana membuat sebuah kota itu adalah berwawasan atau sebuah kota itu kota hijau gitu ya. Atau sebuah kota itu kota layak anak begitu. Jadi membuat lingkungan tuh betul-betul support untuk agenda kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah strengthen community action. Jadi bagaimana meningkatkan community action, aksi-aksi komunitas, partisipasi komunitas di sini ya. Karena sekali lagi bahwa sebuah agenda kesehatan itu butuh partisipasi masyarakat supaya dikenal gitu ya. Kemudian develop personal skill. Oke, di sini adalah bagaimana mengembangkan keterampilan masyarakat. Definisi dari keterampilan di sini mulai dari kognitifnya, mulai dari pengetahuannya, kemudian juga afeksinya, afeksi sikapnya, keberpihakannya pada perilaku tersebut. Bagaimana minatnya pada perilaku tersebut, persepsinya gitu ya, sampai pada psikomotornya. Dia bisa nggak sih tahu caranya berperilaku sehat itu gitu. Kemudian yang kelima itu adalah reorient health services. Jadi bagaimana sih membuat pelayanan kesehatan tuh orientasinya adalah betul-betul pada reorientasi pelayanan kesehatan. Jadi orientasi kembali pelayanan kesehatan yang awalnya lebih banyak kuratif rehabilitatif menjadi preventif dan promotif. Dari awalnya yang susah diakses oleh masyarakat menjadi pelayanan kesehatan yang memang adalah friendly pada masyarakat gitu ya. Jadi itu adalah strategi Ottawa Charter. Dalam pertemuan ini, kita akan menggunakan strategi-strategi ini untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, sekarang kita akan buka pada kasus yang coba akan kita selesaikan bersama. Sebentar, saya buka share-nya yang lainnya. Screen share. Oke, ini ya. Oke, sekarang sudah kita buka ya untuk lembar kerja mahasiswanya, kasusnya. Jadi di sini kita akan melakukan studi kasus di mana masing-masing kelompok itu menggunakan salah satu strateginya, yaitu baik itu strategi advokasi, pemberdayaan, bina suasana, social support, kemitraan, untuk menyelesaikan kasusnya adalah kasus terkait dengan vaksin ya. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini tidak semuanya menerima vaksin. Masih ada masyarakat yang menolak vaksin, tidak merasa vaksin itu penting gitu ya. Jadi kita akan lihat kasus tersebut begitu ya. Kemudian kita akan selesaikan beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan bersama di masing-masing room adalah satu, apakah strategi kesehatan dapat diaplikasikan untuk penyelesaian kasus ini? Kemudian, manakah yang paling efektif dari strategi tersebut untuk penyelesaian permasalahan? Mengapa? Apa yang menjadi keunggulan dari strategi tersebut? Kemudian, sasaran dan juga bentuk kegiatan yang bisa digunakan jika kita menggunakan strategi tersebut. Jika kita menggunakan strategi tersebut untuk penyelesaian kasus tersebut ya. Dan kita akan bahas bersama. Sebelum masuk ke room, kita akan lihat kembali adalah secara visual terkait dengan kasus itu yang kita ambil bersama di salah satu sumber YouTube, berita di YouTube ya. Sebentar, oke. Harusnya ada di sini ya, sebentar ya ini.
Oke, mohon maaf, ini internetnya loadingnya agak lama ya. Duh, musik. Oke, ini ya, bisa kita lihat bersama ya. Beginilah kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Pelabuhan Pendaratan Ikan Ujung Serangga, Desa Padanbaru, Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Selasa pagi. Ratusan nelayan dan pedagang menolak pelaksanaan kegiatan vaksinasi. Masa yang terbakar emosi melampiaskan kekesalannya dengan mengobrak-abrik dan menghancurkan meja, kursi, serta peralatan vaksinasi COVID-19. Kaca jendela musola yang dijadikan gerai vaksinasi juga ikut menjadi sasaran amukan warga. Jumlah massa yang besar membuat sejumlah aparat polisi dan TNI yang ada di lokasi pun tak bisa berbuat banyak. Akibat peristiwa ini, ribuan masker terbuang, sejumlah peralatan vaksinasi termasuk jarum suntik dan sejumlah dosis vaksin COVID-19 rusak. Selain itu, satu petugas vaksinator juga mengalami luka ringan akibat terkena lemparan kursi plastik. Selasa siang, tim Inafis dari Polres Aceh Barat Daya diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Kabid Humas Polda Aceh mengatakan, salah satu faktor pemicu terjadinya aksi penolakan warga ini adalah karena kurangnya edukasi tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Dan kemudian karena adanya gerai vaksin di situ, masyarakat dari ke ikan itu sepi pengunjung. Jadi mereka beranggapan bahwa dengan adanya vaksin tersebut mengurangi pendapatan mereka. Kedepannya pihak kepolisian bekerja sama dengan Forkopimda setempat akan membentuk tim khusus untuk melakukan edukasi pada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi COVID-19 agar kejadian serupa tak kembali terjadi. Supriyadi, Aceh Barat Daya, Aceh. Oke, ya demikian ya tadi pengantar untuk kelas CBL hari ini. Sekarang kita akan masuk pada sesi breakout room. Jadi nanti akan kita pecah-pecah ya kelasnya, dan masing-masing room nanti akan ada dosen tutor yang akan mendampingi. Kemudian kita masuk di room maksimal adalah 1,5 jam, sudah maksimal ya. Nanti setelah itu, habis itu kita akan masuk ke room utama untuk melakukan kegiatan penyimpulan terakhir dan highlight dari pembelajaran di masing-masing room. Oke, terima kasih. Silahkan masuk ke breakout room masing-masing. Terima kasih.